Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel kesayangan kita, Esan Exotic Pet. Tak terasa teman-teman, ini sudah masuk di penghujung tips and trick cara berternak musang. Sebelumnya kan kita sudah bahas dari proses awal untuk jadi breeder itu, kita harus mempunyai musang satu pasang, lalu usianya udah di atas 1 tahun, dan tak lupa juga mempersiapkan kandang. Dan terakhir, sebelum episode sekarang itu kita sempat membahas proses musang lahiran dan proses untuk merawat baby musang sebelum diadopsi. Saya juga ingin meminta maaf teman-teman, barangkali dari saya pribadi atau tim saya ada salah-salah kata dalam hal menjelaskan, dalam hal bertanya, mohon dimaafkan karena itu tidak ada unsur kesengajaan. Dan kali ini barangkali juga teman-teman ada yang belum terwakili untuk bertanya, karena saya tidak bertanya ke Mas Kumis ya, jadi bisa penuhi kolom komentar, nanti akan kita ulas satu persatu lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali ini kita langsung akan membahas topik dari apa yang akan kita bahas di episode kali ini. Oke teman-teman, biar nggak berlarut-larut, mendingan kita langsung panggil Mas Kumis aja teman-teman ya, biar cepat selesai nih, biar teman-teman tuh nggak penasaran. Oke, kita panggil Bes. Mana tuh orang tuh, kebiasaan menghilang-hilang baik. Bes, Ada apa, Klek? Manggil-manggil. Saya habis nyari ikan. dari mana? Habis nyari duyung, Pak. Kok bisa sih teman-teman? Dia dari jurang bisa langsung naik ke atas. Habis nyari duyung, Pak. Dapat nggak? Enggak, Pak. Ya udah, bagus. Oke Mas Kumis, kita langsung aja bahas nih ke teman-teman. Teman-teman udah nunggu dari kemarin nih. Boleh. Ya kan? Boleh. Tolong jelaskan apa yang harus dijelaskan. Siap. Oke, teman-teman, pada kali ini kita akan bikin sesuatu yang menarik nih, teman-teman. Yaitu penghujung, teman-teman. Jadi, penghujung cara beternak musang atau breeding musang untuk pemula atau untuk yang udah senior. Nah, teman-teman. Jadi gini, teman-teman. Yang pertama itu kemarin kita udah bahas nih tentang usia musang ya, atau musangnya harus pasang, dan yang terakhir itu kemarin kita bahas juga tentang proses perkawinan juga ada, sama yang lain-lainnya teman-teman. Pasti teman-teman juga nanti kalau misalkan lupa itu bisa dicek teman-teman satu persatu untuk videonya. Nah, pada video kali ini kita intinya teman-teman, intinya breeding musang itu ya teman-teman. Nah, intinya itu teman-teman harus semangat, harus rajin nonton video kita. Pokoknya nonton video kita. Kita selalu bahas tentang cara breeding musang, atau teman-teman bisa gali informasi nih melalui channel Esan Exotic Pet atau channel-channel yang lain. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ke channel kita, langsung aja komentar, atau enggak teman-teman bisa langsung add atau follow IG kita ya teman-teman, @agung_jian Esan Exotic Pet Shop. Teman-teman, mohon maaf ya teman-teman, kemarin saya sudah menjanjikan tentang giveaway di Esan Exotic Pet ini ya teman-teman. Mungkin kali ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena giveaway itu ada, sudah kita persiapkan, cuman ada sedikit waktu yang diundur ya teman-teman, karena saya itu ada kesibukan yang tidak kalah penting dari giveaway sendiri teman-teman. Nah, pasti teman-teman subscriber juga yang nyimpen kontak saya, kesibukan saya itu pasti tahu ya mau ngapain teman-teman. Saya itu mau menghalalkan sesuatu orang, anaknya bapak siapa ya, lupa calon mertua saya, bapak siapa, Juragan Cupang. oh Juragan Cupang. Pokoknya saya ada kesibukan nih teman-teman, untuk acara resepsi nikah ya teman-teman. Mohon teman-teman di rumah atau teman-teman subscriber yang nonton video kali ini, saya minta doanya untuk kelancaran acara saya ya teman-teman, karena acara saya ini hanya pengennya 1 kali dalam seumur hidup, jadi pernikahan yang sakral. Oh, jadi giveaway tetap ada kan ya Pak ya?
tetap Pasti ada, dijalani Pak. ya. Pasti ada. Ya karena kan kemarin saya mampir ke Mabes tuh ada banyak tuh souvenir yang udah Ya. disiapkan dibagi. Cuman karena saya juga tahu nih kesibukan dari Mas Kumis kan, karena selain dia memberikan tips and trick cara breeder musang, dia pun ingin menerapkan di kehidupan aslinya guys. Dia juga mau breeding ya nggak? Oke, teman-teman. Sama anaknya Pak Haji siapa namanya, Juragan Cupang. Pokoknya. Oke teman-teman, kalau misalkan saya breeding tips and triknya, saya nggak usah lihat-lihat YouTube teman-teman. Nggak Iyalah, usah. dia Sudah udah ahli. jago gabrotnya guys. Ya nggak? Nah, by the way nih, kan mungkin dari teman-teman kan penasaran nih, Mas Kumis ya. Mas Kumis kan koleksi musangnya banyak. Dari yang biasa sampai yang paling bagus sampai yang paling mahal. Ya. Ada nggak sih keinginan tuh dalam diri Mas Kumis tuh buat dijadikan salah satu mas kawin atau mahar? Itu yang saya mau omongin, Pak. Oh ya? Iyalah. Are you mau omongin serious? ke teman-teman. Nah, Ya. nanti saya ambil dulu nih teman-teman. Bentar. Ayo, Apa Wiri. itu? Bentar lah, si Wiri, Pak. Wih, guys, kalian tahu kan guys, pecinta musang, kalau lihat musang tipikal seperti ini, itu musang apa namanya? Nah, bentar Pak, saya mau ngomong dulu sama Boleh. teman-teman Pak. Teman-teman, sebelumnya saya itu perkenalkan ini musang kesayangan saya juga. Ini namanya Wiri. Selain ada Wiri juga ada Woro ya teman-teman. Jadi Woro dan Wiri ini jenis kelaminnya betina. Ini jenis kelaminnya betina. Karakternya asik teman-teman. Oh, karakternya sangat-sangat istimewa. Mau diapain emang ini? Ya saya cerita aja Pak. Nah gini teman-teman, teman-teman di rumah nih yang nonton video kali ini atau teman-teman subscriber, setuju tidak kalau si Wiri ini buat mahar nanti di pernikahan saya teman-teman? Wih, teman-teman, musang jenis apa ini Pak? Platinum mosaik. Platinum mosaik. Tahulah harga pasarannya berapa ya nggak? Iya. Serius jadi mahar? Ya teman-teman setuju nggak? Nah teman-teman, kenapa saya memikirkan tentang maharnya musang ini, si Wiri ini? Karena kebetulan calon istri itu musang lover teman-teman. Musang lover Indonesia, tepatnya di mana nanti teman-teman juga pasti tahu. Ini Wiri nih teman-teman. Kalau teman-teman berminat, pokoknya teman-teman kalau ngedukung saya buat ini jadi mahar si Wiri ini, tulis di kolom komentar. Oke? Nah, kalau gini kan saya jadi setuju Pak. Setuju? Oh iya, setuju maksud saya. Tapi ini bener ya nanti buat calon istri Mas Kumis nih. Iyalah, bukan buat bapak lah. Iyalah, kalau misalkan udah dimaharin ini harus didandanin. Loh, kok bisa? Kasih anting, kasih kalung, Kok bisa? Kasih cincin juga? kan mahar. Iya enggak? Siapa kalau nggak digituin kan nanti nggak yakin dong subscriber kita di rumah. Ya nggak sih? Itu cuma saran ya teman-teman ya. Nah, oke, ini kita biar mempersingkat waktu. Kenapa kita bertujuan untuk melanjutkan episode yang kemarin dan sekarang akan kita bahas yang tidak kalah penting? Karena dari seluruh rangkaian cara breeder musang, topik kali ini tidak kalah pentingnya teman-teman. Karena apa? Jangan sampai kita udah pinter-pinter nernak musang, udah sampai beranak pinak, anaknya banyak, tapi kita nggak bisa handlingnya, nggak bisa handlenya. Nanti galak Musangnya. Masa iya sih teman-teman udah capek-capek nih, apalagi kalau misalkan lahirnya sesar dan bisa bertahan hidup semakin lama ya, ternyata cuma bisa di dalam kandang doang. sayang ya Pak. Sayang lah menurut saya. Nah, oleh karena itu Mas Kumis akan memberikan suatu saran yang mungkin teman-teman bisa mencobalah di rumah, barangkali cocok dengan caranya Mas Kumis gitu loh. Karena saya lihat dari mata kepala saya sendiri, musang yang Mas Kumis terutama yang kesayangannya itu jinak semua teman-teman. Iyalah, Iya, manja-manja lagi. termasuk Wiri. Wiri. Ya teman-teman, boleh langsung didengarkan penjelasan dari Mas Kumis. Check it out. Oke teman-teman, nah kali ini saya akan ngasih saran ya teman-teman, bukan ini tips breeding ya, ini suatu tambahan untuk teman-teman buat yang mau coba breeding ya. Ini saran saya itu ketika musang teman-teman berhasil diternakan atau ditangkarkan, nah baby musangnya itu teman-teman wajib ya teman-teman, wajib untuk di handling, itu untuk pembentukan karakter. Nah teman-teman di rumah apalagi pakai ininya handlingnya rutin tiap hari, teman-teman bisa lihat nih si Woro nih, dia manja banget nih teman-teman. Tuh, Itu jadi- Wiri Pak. Oh iya, ini Wiri ya? Itu Wiri. Salah Pak, Adiknya itu. adiknya. Oh. Ini si Wiri teman-teman. Jadi nanti seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi yang saya ingatkan buat teman-teman,
jangan lupa teman-teman itu ajak bermain, kayak kita nih bermain di sungai, di pegunungan, biar musang itu nggak jenuh. Orang aja butuh refreshing, musang juga butuh refreshing, gitu loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di rumah handling musang atau ajak main musang, di mana aja lah, jalan-jalan ke mall, ke alam, main-main ke sawah, itu jangan lupa teman-teman itu bawa perlengkapan buat musangnya. Contoh makanan, minuman, pampers, salah teman-teman, nggak pakai pampers, tisu basah dan lain-lain teman-teman, agar musangnya itu nyaman ketika dibawa jalan-jalan, nggak stres. Begitulah teman-teman tipsnya. Hanya saran dari saya teman-teman, untuk bagi orang yang breeding, jangan lewatkan proses ini teman-teman, karena proses ini untuk pembentukan karakter. Jadi karakternya bisa seperti ini teman-teman, manja sangat, si Wiri. Nah, ya putih kan? Putihan mana sama muka saya? Putihan setan belek. Oh iya. Nah teman-teman, ini buat tips ya teman-teman, buat teman-teman di rumah, bahwa handling itu penting. Nah nanti teman-teman yang setuju nih, cara handlingnya kayak gimana Mas Kumis, caranya seperti apa, teman-teman bisa komentar nih. Nanti saya bikinkan videonya yang khusus buat cara handling musang biar anteng seperti ini teman-teman ketika dibawa jalan-jalan. Jadi teman-teman nggak usah dikasih harness, nggak usah teman-teman itu bawa yang lain-lain ya teman-teman, cukup bawa musang sama bawa kandang aja gitu loh teman-teman. Barangkali teman-teman capek buat handlingnya, bisa ditaruh di kandang gitu loh teman-teman. Yang pasti teman-teman bakalan tahu nih caranya biar musang itu cepat jinak, anteng, nggak ngacir, sama bonding teman-teman. Jangan lupa teman-teman komen kalau yang setuju buat saya bikin kontennya tentang cara handling. Oke? Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Tadi Mas Kumis sudah jelaskan bahwasannya memang musang itu perlu di handling dengan baik dan benar agar terbentuk karakter yang sesuai dengan keinginan dari kita. Nah, tadi juga Mas Kumis sudah memberikan kesempatan nih buat teman-teman di rumah yang sering nonton video kali ini. Setuju nggak sih kira-kira Mas Kumis bikin konten khusus untuk memberikan informasi tentang handling musang? Jikalau memang teman-teman setuju dan teman-teman mau menunggu, boleh komen di bawah ini ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe dulu kalau yang belum subscribe ya, karena support dari teman-teman semua itu semangat buat kita ya nggak? Betul Ya, tolong bantu bangun channel kita ini, karena channel kita ini dibangun bukan untuk yang aneh-aneh, tapi hanya untuk memberikan informasi yang tepat biar teman-teman di rumah itu tidak salah dalam menghandle hewan kesayangan, terutama musang. Oke, segitu dulu aja teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi, salam lestari, salam silaturahmi, dan salam satu hobi.